memasuki ruangan yang tersedia, dan juga seluruh jemaat Tuhan saya mengundang kita bangkit bersama-sama berdiri untuk menyambut keluarga dari mempelai wanita. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit bersama-sama berdiri. Kepada keluarga dan mempelai wanita dipersilakan memasuki ruangan. Siapa yang akan menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria? Puji nama Tuhan. Kepada mempelai pria dipersilakan menjemput kekasihnya yang tercinta. Bang, abang. Kepada kedua ibu mempelai sebagai kehormatan untuk menyalakan kedua lilin kecil yang telah disediakan, yang melambangkan kedua keluarga mereka masing-masing. Kepada kedua ibu mempelai dipersilakan. Ya, dipersilakan kembali ke tempatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sapa kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan menyaksikan pemberkatan pernikahan yang kudus, yang suci. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tiba waktunya ibadah pemberkatan pernikahan akan dimulai. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan satu lagu pujian.
yang penuh harapan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dari semula hidupku dalam tanganmu, dalam rencana. Sama-sama katakan rencana indah, rencana indah telah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh. Sama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat tidak. Sama-sama sekali lagi katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari awal, kita katakan dari semula. Dari semula telah kau tersemua baik. Apa yang telah kau perbuat tidaklah tidak semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat tidaklah. Yesus lagi katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Pembukaan saya serahkan kepada Pendeta Sudirian. Selanjutnya saya kepada Bapak dipersilakan. menghadap Engkau di dalam hadirat. Atas kasih-Mu kami boleh menyaksikan bersukacita atas anugerah dan pertolongan Tuhan kepada kedua rekan kami yang hari ini melangsungkan pernikahan kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami hanya dapat puji Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa yang baik, hamba-Mu menyerahkan segenap acara dari awal tengah sampai biarlah Engkau Allah kami yang memimpin acara. Biarlah kehadiran kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang bermasalah diberikan jalan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan Tuhan. Sekali lagi kita puji dari awal katakan
bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kantong sembahan dijalankan, kita naikkan satu lagu pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Menyatakan rasa syukurku anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari kaum wanita CMC Polres. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada, kita langsung saja. Kita akan masuk di dalam pemberitaan kepada firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita dengar satu lagu pujian, Lingkup-Liku. Naungiku
kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Jikalau hari ini Bapa kami boleh berdiri di hadapan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Allah yang menjadi sul dan terang dalam kehidupan kami. Kami minta pimpinan dan kemampuan kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menuntun kami, mengubah hati dan pikiran kami. Sekiranya apa yang Kau sampaikan bagi kami lewat kebenaran firman Allah, kami dapat memahami, menuruti dengan baik, dan terlebih kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Allah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Tadinya saya sapa sahur, tapi kayak rasanya jangan kalah. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang belum mengenal saya. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Sudirian Muslahiyah, dan puji Tuhan saya punya istri satu Bapak Ibu. Satu ya. Dan puji Tuhan saya juga punya anak satu ya. Nama anak saya yaitu Gideon El Rafa Christian Laia, jadi panggilnya Rafa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya menggembalakan jemaat Tuhan CMC Polris di bawah naungan Sinode GPK atau Gereja Pelayanan Kristen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini di tengah-tengah kita ada yang sedang berbahagia. Amin. Amin. Haleluya. Amin, saudara syukur. Amin. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hantarkan mereka sampai saat ini dengan kasih Tuhan, dan kita percaya semua itu adalah anugerah Tuhan. Bukan kekuatan saya, bukan kekuatan mereka berdua, bukan kekuatan kita semua, tapi karena doa kita semua. Amin. Bahagia nggak Bapak Ibu kalau mereka bersatu dalam Tuhan? Amin. Kok suara ini yang banyak? Amin. Saya kira tadi kan bahagia. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita satu belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Boleh ditampilkan teksnya? Ya. Kalau sudah bawa Alkitab, Bapak Ibu boleh bawa Alkitabnya. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Kebetulan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, nama Tuhan Yesus bersamaan dengan ibadah umum. Lagi Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca kepada kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati untuk mendengarkan. Kalau ada di atas, oke. Thank you. Nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu terkhusus buat mereka, buat saudara kita dan seluruh jemaat Tuhan juga, yaitu takut kepada Allah mendatangkan berkat. Ya, bukan takut kepada saya. Apa yang takut kepada saya, ya kan? Jadi takut kepada Allah mendatangkan berkat. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk mengartikan takut atau ketakutan. Yang pertama, ketakutan yang kudus, ya. Ketakutan yang kudus adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Selagi, ketakutan yang kudus adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, lagi, kalau engkau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sungguh mengenal Tuhan, maka engkau takut atas kehadirannya di dalam hidupmu, menggentarkan seluruh kehidupanmu. Takut engkau berbuat dosa di hadapan Dia. Amin. Takut engkau mencuri, takut engkau memaki, apalagi engkau membunuh. Nah, salah satu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, para teolog menyebutkan bahwa orang biasa tidak akan mempunyai ketakutan. Lagi, orang biasa tidak akan mempunyai ketakutan yang didorong oleh penghormatan yang terhadap Allah. Artinya Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidupnya biasa-biasa saja, ya, orang yang hidupnya tidak mau mengenal Tuhan, orang yang hidupnya tidak mau menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan, dia tidak takut berdosa, dia tidak takut berbuat dosa, dia tidak takut mencuri, ya, dia tidak takut menggunai-gunai orang, dia tidak takut menyakiti hati orang dan sebagainya. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah yang hidup tidak ada di dalam pribadinya. Tetapi orang yang senantiasa mengenal Tuhan, mengenal Allah, siapakah dia? Senantiasa dia takut di dalam hidupnya berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang hadir di tempat ini, coba tengok kiri kanannya Bapak Ibu. Coba ditengok dulu kiri kanannya. Coba dilihat dulu mukanya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang kudus adalah pemberian Allah yang memampukan orang takut sekaligus menghormati kekudusannya. Apa saja yang menjadi pertanyaan? Membenci kejahatan, menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan. Ya. Kemudian takut akan Tuhan artinya permulaan hikmat, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka Allah yang senantiasa, yang penuh dengan hikmat, yang sumber hikmat, akan memberikan kepadamu hikmat itu ketika engkau menghadapi persoalan. Ya. Saudara Nesi dan saudara Nila, mungkin hari ini engkau berbahagia, istilahnya engkau menangis di hadapan Tuhan, saking bahagianya. Tetapi nanti ketika sudah masuk di dalam keluarga, 1 bulan mungkin aman, 2 bulan mungkin baik-baik saja, 3 bulan sudah mulai banyak beban, 4 bulan sudah mulai pikiran tidak teratur, 6 bulan bahkan 1 tahun
pikiran saudara. Kenapa? Ada banyak persoalan yang akan dihadapi, ada banyak masalah yang akan ditemui. Namanya saja rumah tangga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, saya juga pernah tahu kenapa ada yang namanya istilahnya rumah tangga. Berkat Tuhan akan terus atasmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah akan mencurahkan berkatnya kepada orang yang senantiasa mengasihi dan takut akan Dia. Saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab Tuhan memberkati orang yang tidak takut akan Tuhan. Selalu Alkitab, kitab suci kita, senantiasa berkata bahwa Tuhan memberkati orang yang takut akan Dia. Saya mengangkat pujian satu dong. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu coba renungkan lagu itu. Saudara yang ada di depan saya saat ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang takut akan Dia dan yang berkenan kepadanya. Dalam kebenaran firman Tuhan berkata, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan syarat bagi saya dan saudara bahwa firman Allah itu tidak pernah berubah, ya. Dan janji Allah itu tidak pernah tidak digenapi. 1 titik 1 koma itu semua akan tergenap. Tinggal waktunya dan mainnya Tuhan. Yang penting di dalam hidupmu, di dalam pribadimu, saya dan saudara adalah orang yang senantiasa mengandalkan Dia, orang yang senantiasa takut akan Dia, ya. Orang siapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan, ya. Siapa yang senantiasa yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, bahkan dalam ruang lingkup sekelilingnya. Nah, dikatakan di sini Bapak Ibu yang terkasih, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Siapa yang Allah berkati selain orang yang berkenan kepada Dia, selain orang yang takut kepada Dia? Dia adalah orang yang senantiasa memiliki kerajinan dalam hidupnya. Amin. Benar tidak? Iya. Saya mau bertanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau tidak rajin untuk bekerja, kalau engkau tidak memiliki keterampilan tangan, kalau engkau tidak memiliki pengetahuan, kalau engkau malas, bagaimana Tuhan bisa memberkatimu? Ya. Keluarga nanti saudara desa di depan ini, jangan berpikir wah udahlah, kan udah selesai perjuangan saya, yang penting saya santai di rumah. Nanti kalau lampunya listrik nyok 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 nyok, udahlah saya pakai iman saja dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan. Wah, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajinan tanganmu lah itulah yang Allah berkati, pekerjaanmu itulah yang Allah berkati. Tapi syaratnya kau takut akan Tuhan, kau mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang akan bertanggung jawab ini dalam keluarga
di dalam kehidupan keluarga itu? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Dalam keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah siapa? Suami. Wah, mantap. Suami. Tapi jangan ada lagu begini, apa ada lagu itu? Suami takut istri kan? Ya. Jadi saya pernah sampaikan kepada saudara DC dalam konseling pernikahan. Engkau adalah yang menjadi penanggung jawab di dalam keluarga. Engkau adalah kepala keluarga, jangan terbalik. Jangan nanti kau udahlah, kamu aja sana yang kerja, saya duduk, saya capek dulu. Terbalik ya. Terbalik ya. Jadi kita sebagai laki-laki yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan juga keluarga. Ya. Siapa yang akan merasakan kebahagiaan itu? Bukan saya, bukan orang lain, tetapi keluargamu sendiri. Nah, dikatakan dalam firman-Mu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mereka subur, mereka diberkati Tuhan, mereka berbahagia. Itu karena siapa? Karena pribadimu yang takut akan Tuhan, dan karena pribadimu yang rajin di hadapan Tuhan, yang rajin bekerja di hadapan Tuhan. Coba bayangin, saya kadang-kadang sedih di luar sana. Ya. Saya kadang-kadang sedih di luar sana, anak-anak yang seharusnya begini, ya, sekecil begini mereka sekolah, mereka menikmati kehidupan mereka sesungguhnya, tetapi apa yang menjadi pekerjaan mereka? Menjadi pemulung. Banyak di luar sana. Kenapa? Apakah mereka tidak terpelihara oleh kasih Allah? Bukan tidak terpelihara. Tetapi yang dari atasnya siapa? Yang penanggung jawab siapa? Bukan hanya anak istri, bukan hanya orang yang ada di sekitar kita, tapi terutama juga adalah keluarga kita semua. Itu yang akan menikmati. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa orang yang mau diberkati oleh Tuhan, yaitu orang yang pribadinya yang senantiasa berkenan kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang akan mengikuti pemberkatan nikah hari ini, tanamkanlah firman Tuhan ini di dalam pribadimu. Engkau di hadapan Tuhan yang akan berjanji, engkau di hadapan Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab memenuhi keperluan keluargamu, yang akan bertanggung jawab atas istrimu, yang akan bertanggung jawab atas anak-anakmu kelak yang sudah nantinya dikaruniakan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berguna buat kita semua ini bukan hanya kepada mereka yang saat ini diberkati, tetapi kepada pribadi kita juga semua. Siapa yang diberkati oleh Allah? Siapa yang mendapat berkatnya? Keluarga siapa yang diberkati oleh Allah? Yang utamanya adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kesimpulannya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah segala pekerjaan di hadapan Tuhan. Janganlah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan hari ini, apapun yang engkau alami hari ini, lakukanlah semuanya itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan atas kehidupan dan keluarga rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati saya, saudara. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terlebih dalam kebenaran firman Allah yang Kau sampaikan bagi kami pada hari ini.
Kami mohon pimpinan dan penyertaan kuasa-Mu Bapa, senantiasa memampukan kami sebagai kepala keluarga, senantiasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, senantiasa bertanggung jawab pada keluarga kami. Dan biarlah Roh-Mu yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, untuk senantiasa pribadi kami menjadi takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kelak kami akan melihat anugerah itu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dan terlebih kepada mereka yang akan mengikuti perkataan nikah hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta untuk mic-nya bisa dibantu. Silakan, saya mengundang kedua mempelai untuk bagi berdiri. Kamu sudah selesai. Naiknya ke atas. Baik. Kedua mempelai, dengarkan titah nikah yang saya akan bacakan, dan nanti jawab pertanyaan saya dengan keras, dengan suara yang lantang, dengan berkata, "Ya, saya bersedia." Ya. Untuk mempelai pria, titah nikah Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kepada saudara mempelai, saudara syukur iman bulan, saya akan bertanya, apakah saudara syukur iman bulan mentaati titah nikah tersebut? Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Herlina Lase, saya bertanya, apakah saudara Herlina Lase bersedia mentaati titah nikah ini? Saya bersedia. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih berdiri. Setelah kita mendengarkan titah nikah, mic-nya masih dikasih? Mic-nya masih dikasih? Ya, tetap. Ya, masih berdiri.
Jawab pertanyaan saya dengan lantang dan suara yang keras. Saya akan bertanya kepada saudara Syukur Iman Gula. Apakah saudara menerima saudari Herni Lalase sebagai istri yang sah satu-satunya di hadapan Tuhan, merawat dan mengasihi dia dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun kelimpahan, serta setia kepadanya sampai mau memisahkan kalian berdua? Ya, saya bersedia. Puji nama Tuhan. Mendengar Bapak Ibu? Sudah dengar Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kepada mempelai wanita. Jawab dengan suara yang lantang, jangan ragu-ragu dan jangan segan-segan. Saudari Herlina Lase, apakah saudari bersedia menerima saudara Syukur Iman Gula sebagai suami satu-satunya di hadapan Tuhan, mengasihinya dan tunduk kepadanya sebagai jemaat, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, menerima kelemahan dan kekurangannya, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, serta setia kepadanya sampai mau memisahkan kalian berdua? Saya bersedia. Silagi. Saya bersedia. Sudah dengar Bapak Ibu? Tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah kita mendengarkan janji mereka di hadapan Tuhan, titah firman Tuhan yang disampaikan. Dan saat ini saya juga mau bertanya kepada kita semua, pada seluruh jemaat Tuhan dan para undangan yang hadir di tempat ini. Jawab nanti pertanyaan saya dengan suara yang lantang. Kalau tidak dijawab nanti ibadahnya selesai. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Saya mau bertanya kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan yang hadir di tempat ini, para undangan yang hadir di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan, saya bertanya, apakah saudara dan saudari bersedia mendukung dan mendoakan mereka dalam pernikahan yang suci ini? Jawablah pertanyaan saya. Selagi. Puji nama Tuhan, tepuk tangan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya tidak ada yang tidak bersedia, semuanya bersedia dan mendukung mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kalian telah sungguh-sungguh ya hendak membangun rumah tangga dalam Tuhan, maka hendaklah kalian masing-masing membawa pengakuan dan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan sebagai ikatan pernikahan kalian yang suci di hadapan Tuhan. Mempelai kedua mempelai saling berhadapan. Bagusnya kedua tangannya dipegang, mainnya dipegang yang satu dulu siapa? Nah, pegang kedua tangannya, tatap mukanya dengan senyum. Lihat dulu berapa menit dulu. Sudah? Saudara Syukur Iman Gula, saudara Dasar Iman Syukur Gula, di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan, dipersilakan engkau berjanji. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, saya Dasar Iman Syukur Gula menerima engkau Nila Herlina Lase sebagai istri saya
di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Saya akan memelihara, menghormati, dan mengasihi engkau, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesakitan maupun kesehatan. Saya akan menerima engkau sebagai istri yang saya, sehingga hanya maut yang memisahkan kita. Inilah janji saya di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau Bapak Ibu dengar cecok mereka, ingat karena mereka akan janji nikah ini. Ya. Kepada mempelai wanita, dipersilakan engkau berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan. Dipersilakan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya Nila Herina Lase menerima engkau dasar iman syukur gula sebagai suamiku yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat. Saya akan setia bersamamu dan menaati engkau. Saya akan berjanji setia bersamamu baik dalam keadaan suka maupun duka, berkecukupan maupun berkekurangan, sakit maupun sehat. Saya akan mengikuti engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janjiku yang kudus. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong kita berdua di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat. Saya berjanji. Puji nama Tuhan, tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Mereka sudah berjanji di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan kedua orang Tuhan, bukan kepada saya, tapi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap melanjutkan. Cincinnya sudah disediakan. Komitmen di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan. Maka kenakanlah cincin ini yang mengikat ikatan pernikahan kalian dalam pernikahan yang kudus. Ikuti perkataan saya. Cincin ini akan kuberikan kepadamu Herni Lalase. Ikuti perkataan saya. Cincin ini aku berikan kepadamu Herni Lalase Cincin ini akan kuberikan kepadamu Nila Herina Lase sebagai tanda cinta kasih sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. dan kesetiaanku kepadamu. Dipersilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Cincinnya bukan. Sekarang ikuti yang saya ucapkan. Cincin ini akan kuberikan kepadamu Cincin ini akan kuberikan kepadamu dasar syukur iman bulan pada dasar iman syukur gula sebagai tanda cinta kasih sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. dan kesetiaanku kepadamu. Silakan. Puji nama Tuhan. Kedua dipersilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Dan kiranya
izinkan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau Allah kami memberkati mereka dalam kesehatan, memberkati mereka dalam keluarga, memberkati mereka dalam pergumulan mereka, memberkati mereka dalam setiap usaha yang sedang mereka kerjakan. Kiranya Engkau Allah kami menjauhkan segala penyakit di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka gumuli di hadapan Tuhan, apa yang mereka rencanakan di hadapan Tuhan, apa yang mereka rindukan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau Allah membenahi di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bila damai dan sukacita berasal daripada Tuhan senantiasa menjadi milik bagian daripada kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka senantiasa dapat mengucap syukur dengan apa yang telah Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga kedua keluarga mereka Tuhan Yesus. Berkati dalam kesehatan, berkati di dalam keluarga, dan berkati dalam setiap apa yang mereka rencanakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Anugerah daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan kudusnya akan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang sudah sah di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya, doa yang keberatan? Tidak ada ya? Tidak ada yang keberatan. Oke? Saudara mempelai wanita, dipersilakan memberikan ciuman pertama di kening. Di kening ya, bukan di yang lain-lain. Di kening. Ya. Hah? Ya. Yang merupakan cinta kasih, karena Allah telah mempersatukan kalian hari ini di dalam pernikahan yang kudus. Pegang kedua tangannya, bahunya, pegang kedua bahunya, bahu. Ya, Bapak Ibu, kita menyaksikan, kita akan menyaksikan mereka berdua. Ya, kita hitung mulai dari berapa Bapak Ibu? Mulai dari tiga. Mulai dari 3 ya. Oke. Tahan, coba. Tahan, ya. Tahan. 3. 2. 1. Pegang bahunya, ya gantian pegang bahunya. Saudara Kanila pegang bahunya Bang Syukur, ya. Oke. Lihat wajahnya, lihat mukanya, ada damai di hatinya, ada sukacita senantiasa, ya. Kita menghitung Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dipersilakan menghadap jemaat Tuhan yang berbalik. Putar posisi. Ya, putar posisi Saudara TC. Pada hari ini tanggal 17 2022. Saudara Dasar Iman Syukur Gula dan Herlina Lase telah menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan Bapak Ibu yang terkasih. Silakan difoto. Yang cocok jangan diri. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kepada dari tangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, kasih Allah
senantiasa terpancar dalam kehidupan keluarga, lingkungan dimanapun engkau berada, kepada orang tua, saudara-saudara, hendaklah kasih-Mu senantiasa terpancar di hadapan Tuhan. Saudara yang menerima anggur dan roti, roti di tangan kanan, angkat tinggi. Ya, ikuti amalan saya dan dengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dan dipersilakan. Kemudian angkat roti, angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang di tengah badai, tengah tantangan. Biarlah engkau terus cahayamu menyala. Ya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Rupanya lilinnya nyala. Dipersilakan kembali ke tempat dan tetap menghadap yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia sudah sampai terletak, sang Tuhan menolong tangannya. Sebelum saya minta nanti para saksi untuk menandatangani akta nikah nomor 02/AF/CMC PT Romawi 7 2022. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius pasal 19 ayat 6. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu tanggal 17 bulan Juli tahun 2022 di GPK CMC Jemaat Poris Tangerang,
telah diteguhkan dalam pernikahan kudus menurut firman Tuhan atas nama mempelai pria, dasar iman syukur gula. Tempat tanggal lahir Sitelu Banua 21 Desember 1992. Nama ayah Sarombewe Gule almarhum. Nama ibu Retina Lase. Dengan mempelai wanita atas nama Nila Herlina Lase. Tempat tanggal lahir Hiliwareha 5 Agustus 1994. Nama ayah Saroni Lase, nama ibu Atiami Telau Banua. Pernikahan ini disaksikan oleh seluruh jemaat dan hadirin di tempat ini, dan kami minta perwakilan saksi nanti untuk maju ke depan. Dari pihak mempelai perempuan, Ibu Bapak Niar Lase, kemudian dari pihak laki-laki Ibu Trimawati Zebuan. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Tangerang 17 Juli 2022, CMC Polres Tangerang, Pendeta Sudrianus Laia STH, Gembala Sidang. Tanggal 17 Juli 2020. Ya, bisa sini. Oke. Oke, senyum. Mister Soko senyum. Oke, good. Oke. Akan mendengarkan sepatah kata ya dari kedua mempelai yang diwakili ya mempelai pria, dan kepada mempelai pria dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu, terutama buat orang tua kami, Mama dan Papa yang telah hadir di sini. Mungkin kalau tadi saya pertama kenapa nangis, itu bukan karena sesuatu hal, tapi itu karena mama saya lihat di sini bisa datang dalam keadaan sakit. Mungkin naik kursi roda di sana, tapi puji Tuhan dia di sini datang menyaksikan acara pernikahan kami hari ini. Saya bersyukur. Begitu juga dengan Bapak yang telah hadir di sini dalam keadaan sakit juga. Itu karena cinta dan kasih mereka untuk kami, sehingga hari ini walaupun dalam keadaan sakit, tetapi mereka meluangkan waktu untuk bisa datang pada hari. Terima kasih Pak, terima kasih Ma, terima kasih untuk semua abang dan kakak yang telah hadir di sini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman CMC. Saya tahu saya tidak ada keluarga di sini, tetapi dari CMC Polres ini saya mengerti bahwa keluarga yang sesungguhnya adalah orang-orang yang terdekat di sini. Terima kasih teman-teman semua yang telah sigap dan telah memberikan waktunya untuk kami. Terima kasih Misteri, terima kasih untuk teman-teman semua, dan juga buat rekan-rekan yang telah hadir di sini. Terima kasih juga buat Lai Pasca tadi sudah menyanyikan,
dan juga buat semua rekan-rekan kerja yang telah hadir pada saat ini. Terima kasih atas doa-doa kalian. Semoga perjalanan untuk membangun bahtera kami ke depan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas doa-doanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan sepatah kata yang diwakili oleh mempelai pria. Dan kini saatnya kita menyaksikan kedua mempelai memberikan penghormatan kepada kedua orang tua. Kepada kedua mempelai dipersilakan sambil diiringi lagu Kami Datang di Hadirat-Mu bersama keluargaku. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku